Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Israul Muhammad, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo, bidang studi Teknik Otomotif dengan NIM 252811571. Pada hari ini, Jumat 21 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Dwija Bakti 2 Jombang. Berikut saya tunjukkan KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat Bapak Ibu menonton video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, tidak ada yang sakit? Tidak ada? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua. Sebelum TKS 1, ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Di sini hari ini masuk semua? Tidak masuk siapa? Tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Oke, saya catat ya. Usia yang tidak masuk hari ini. Oke, yang ini masuk semua? Oke, baik, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semua peserta didik dipersilakan untuk berdiri. Semangat hari ini? Semangat, luar biasa. Minggu lalu kita sudah pembelajaran apa ya? Ketiga. Apa itu ketiga? Betul. Kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, jadi pada saat kita bekerja, pastikan badan kita, tubuh kita, dan raga kita siap untuk bekerja. Ya, tanya. Menurut kalian, kegunaan pengukuran dalam dunia otomotif apa kira-kira? Kegunaan pengukuran. Kalau pengukuran itu sangatlah penting, mari kita lihat. Ya. Nah, yang pertama, itu adalah jaga sorong. Ya. Nah, yang pertama jaga sorong. Ini, ya. Nah, sebelum itu kita melihat, oh, apa sih yang dilakukan para institut atau instruktur otomotif di sana. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah untuk mengetahui bagaimana alat ukur itu digunakan. Alat ukur apa otomotif itu digunakan, bagaimana cara menggunakannya. Mari kita pelajari jangka sorong. Sebelum kalian masuk, Bapak akan menentukan atau menilai kemampuan awal kalian dengan Bapak ada soal pretest yang akan Bapak bagikan di tiap-tiap kelompok. Nanti ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kita masuk di pembelajaran itu ada pretest 10 soal. Dan kerjakan
selama 10 menit. Ya, kita kerjakan selama 10 menit. Vernier caliper atau jangka soro. Kita lihat video cuplikan vernier caliper, ya, dan kita simak bersama-sama. Sedikit video cuplikan tentang bagaimana dan apa bentuknya jangka soro. Jangka soro, ya. Sekarang Bapak ada pertanyaan. Yang tadi ada penggaris yang besar, itu skala apa? Skala utama, betul. Kalau yang di garis yang kecil-kecil yang bawah, yang bisa digeser, skala nodus atau skala geser, ya. Nah, itu tadi cuma video. Tapi ada yang belum ditampilkan dari video tersebut. Kira-kira sebelum kita menggunakan alat ukur, apa yang harus kita lakukan? Kalibrasi kelompok 3 meter sekali. Sebelum kita menggunakan alat ukur, baiknya kita kalibrasi dulu alat ukur yang mau kita gunakan. Betul sekali. Nah, di sini jangka soro itu sudah ada dari 1631. Enak punya kalian mulai, ya, 1600. Sekarang 2025, ya, beratus tahun yang lalu. Nah, itu bisa mengukur ada yang sampai 0,1 mm. Seberapa itu? 0,1 mm. 1 mm saja segini, Pak. Kalau 0,01 berarti 1 mm dibagi 10, ya, jadi 0,1. Oke, 1 mm, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, 1,0. Masih ingat ya itu ya? Oke, 1 setelah 0,9 berarti 1,0. 0 digunakan koma, tidak di siap. Nanti 1 mm. Alat ini didesain dalam bidang otomotif untuk memastikan presisi dari benda. Ya, jangka soro tidak hanya untuk mengukur panjang, tapi juga dapat menggunakan untuk mengukur diameter luar piston, diameter dalam dari cincin, dan kedalaman. Bisa tidak? Tugas sekaligus dalam vernier caliper. Satu alat ukur bisa mengukur 3 bagian. Bagian apa? Bagian diameter luar. Yang kedua diameter dalam. Yang ketiga kedalaman. Betul. Nah, di sini ada bagian-bagian jangka soro yang perlu kita ketahui. Di bagian jangka soro ini untuk menggeser alat bantu geser itu ada di sebelah bawah, ya, dan ada pengunci di atas.
yang tadi dengan benda kerja. Alat ukur yang digunakan bisa sejajar dengan benda kerja. Oke? Nah, untuk mengukur diameter dalam, maka kita gunakan rahang geser yang atas. Rahang geser atas. Nah, rahang geser atas itu ada yang tetap, ada yang bergeser. Ya, ada yang tetap di sebelah kiri, ada yang bergeser di sebelah kanan. Dan penggaris yang panjang itu adalah skala utama. Terus yang pendek yang bisa digeser, tidak perlu geser skala. Setiap benda pada Jaka Sorong memiliki fungsi yang spesifik, mulai dari rahang atas, bawah, pengukur kedalaman hingga skala utama dan skala nonius, yang semuanya bekerja sama untuk menghasilkan satu ukuran yang akurat dan presisi. Sampai kejadian berapa tadi? 0,01. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, apakah Jaka Sorong itu hanya satu jenis, Pak? Tidak. Jaka Sorong itu di gambar ada tiga jenis. Ya, tiga jenis. Yang pertama, kelompok satu, Jaka Sorong apa? Kelompok dua. Yang kedua, Jaka Sorong apa? Jaka Sorong Daniel. Kelompok tiga, untuk Jaka Sorong ketiga apa? Jaka Sorong digital. Jadi ada tiga Jaka Sorong, jenis tiga Jaka Sorong yang bisa kita gunakan. Kira-kira tanya lagi nih. Nah, kalian pilih yang mana pada saat mau mengukur benda kerja? Digital Pak, enak. Langsung ketemu hasil. Nah, sekarang sudah serba digital Pak. Ngapain kayak konvensional? Ya, kata gen ini ya, gen Z ya. Nah, itu sebetulnya ada yang simpel, kenapa kok cari yang susah? Benar ya. Menampilkan hasil pengukuran langsung pada layar digital, meminimalisir kesalahan dalam pembacaan. Tapi ada tapinya. Kira-kira kalau kalian mau beli Jaka Sorong yang konvensional sama yang digital, lebih modal yang mana? Lebih mahal yang mana? Digital kan? Nah, makanya harus punya uang lebih untuk menghasilkan ketelitian yang presisi atau meminimalisir kesalahan dalam membaca. Saya tanya lagi nih, tadi yang konvensional sebelum kita mengukur kita melakukan kalibrasi, benar ya? Kalibrasi. Apakah yang digital juga perlu dikalibrasi ya? Apakah yang digital, Jaka Sorong digital perlu dikalibrasi? Perlu. Pastikan waktu kita menggerakkan skala nonius di posisi paling rahang tetap atau paling kiri, ya, itu digital, nomor digital itu menunjukkan angka 0,0. Berarti alat itu siap untuk digunakan. Nah, berarti resiko saya cukup Pak? Iya. Jangan sampai alat ukur itu apalagi kepelindes, terlindes, kendaraan. Waktu mengukur tidak tahu alat ukur di bawah, terus terlindas.
benda kerja ada yang namanya editus ya kemarin ya, untuk meletakkan benda kerja yang setelah kita gunakan untuk dimasukkan ke editus. Oke, sekarang untuk cara membacanya kita kembali flashback ke yang konvensional. Saya nggak punya uang Pak, saya tak punya konvensional saja. Karena itu harganya 3-4 kali lipat lebih mahal. Nah, cara membaca jangka salon ada 3 step atau 3 cara, 3 urutan. Skala utama, amati dan baca skala utama yang tertera. Misalnya di gambar itu adalah 3 mm. Misalnya, tapi di gambar itu berapa? 4 ya? 4. Step 2, ketelitian. Nah, kita lihat di jangka salon itu tadi Bapak sudah bilang ada yang ketelitian 0,02, ada yang 0,01. Kebetulan yang Bapak baca ini adalah jangka salon dari ukuran 0,01 ketelitiannya, menentukan tingkat akurasi pengukuran Anda. Ya, nomor 3, step 3, skala Nonius dan total. Seperti yang ada di video ini, dari skala pertama ditentukan garis dari skala Nonius yang lurus dengan skala utama. Tadi contohnya 5 mm, 05 ditambah 0,0. Pada kalkulator itu caranya seperti ini. Jadi proses nanti seperti ini. Sekarang Bapak punya lembar kerja yang akan kalian kerjakan ya selama 15 menit. Ya, selama 15 menit kalian kerjakan. Nanti kita bahas di depan. Perwakilan 1 maju ke depan untuk memaparkan atau membacakan jawaban dari soal yang Bapak berikan. Nanti teman-teman juga bisa mengoreksi apakah jawaban dari kelompok 3 ini sudah benar atau masih salah. Kalau ada jawaban yang lain Pak, silakan angkat tangan. Jawaban kedua, jawaban saya apa? Di kelompok 1. Kenapa kok A? Nah, gitu ya. Oke, silakan untuk menyelesaikan ke depan bagi kelompok 3. Kelompok 1 untuk kelompok 3. Bahwa itu merupakan alat ukur mekanik, kecuali saya menunjuk. Yang berbeda? Tidak ada ya? Sama. Oke, jawabannya sama. Dan yang ketiga, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Tidak terasa kita sudah 70 menit dari pembelajaran ya. Kayaknya sekarang lalu semua ini. Ada yang angong tadi ya, bahasa angong di Sobo ini ya. Nah, kita SBB dulu ya, kita renggangkan otot dulu. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Dikasih itu ya, salah ya.
ini. Ya, yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah guna dan alat ukur. Alat ukur di bidang apa kita? Di otomotif. Ya, alat ukur itu untuk mengukur apa? Mengukur diameter dari benda kerja. Nah, terus saya tanya lagi sekarang, dijawab dengan keras. Terus Dromo sampai ya, sudah keringetan Dromo seorang semangat lagi tak ada screeningnya, enggak ya? Nah, jadi jangka sorong dan mikrometer yang belajar tadi. Nah, jangka sorong itu bisa mengukur apa saja? Diameter ada mengukur diameter luar dari suatu benda, mengukur diameter dalam dari suatu benda, dan mengukur kedalaman. Contohnya apa, Pak? Yang pertama mengukur piston untuk diameter luar. Terus mengukur apa lagi? Silinder head. Silinder head itu apa? Kepala sih. Terus silinder blok juga diukur. Ya, terus mengukur apa lagi kira-kira? Karena apa? Ya, apapun pulpen bisa kita ukur, ya. Klep atau rokan bisa kita ukur. Terus pin klep bisa juga kita ukur. Apa lagi? Diameter luar. Banyak ya? Banyak ya? Terus diameter dalam apa? Diameter dalam, bukan kedalaman. Apa? Stang piston, ya, mengukur apa lagi? Boring. Terus mengukur oli. Silinder blok di bagian dalam, ya, bisa mengukur bagian dalam silinder blok. Terus mengukur apa lagi? Ayo, yang bagian dalam. Kita terapkan di dunia otomotif apa? Untuk diameter dalam. Yang bisa diukur yang ada golongannya kira-kira apa? Romol, rem, ya, mengukur ketebalan apa? Brek, ya. Kalau mengukur kedalaman dan kedalaman dari suatu benda yang lain, ya. Oke, terus apa lagi kira-kira? Jadi selain saya mengukur dari piston, silinder blok, terus kedalaman itu bisa kapas rem, ya. Saya itu bisa mengukur apa lagi? Katakan yang bisa. Oh, saya mengukur itu Pak, mengukur cincin crankshaft dengan apa? Dudukan crankshaft. Nah, itu pasti ada celah. Nah, celah itu bisa kita ukur dengan apa? Dengan apa? Plastik G, bukan jangka sorong. Itu problemnya. Jangka sorong pasti punya kekurangan.
dia tidak bisa mengukur di dalam celah atau di dalam engine. Meskipun dia ukurannya itu lebih dari 0,02, 0,01, itu ada yang namanya plastikin, alat ukur yang lain. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan yang akan datang, Bapak akan kasih tugas kalian di bengkel untuk langsung mengukur dari benda kerja. Ya, problemnya kita ukur dari benda kerja yang standar dengan benda kerja yang sudah terpakai. Jadi nanti apa perbedaannya? Bagaimana kok bisa ada toleransi sekian milimeter untuk pergerakan dari sebuah kendaraan atau engine kendaraan? Ya, seperti itu ya. Yang penting Bapak pesan hanya satu, rawat alat ukur atau alat otomotif kalian biar awet dan selalu gunakan APD serta melakukan K3 yang baik. Ya, selalu menggunakan K3 yang baik. Ya, nah, itu yang Bapak pesan ya untuk kalian. Jadi kalian sangat cepat sekali untuk mencerna materi yang Bapak berikan. Ya, apakah PPT yang Bapak berikan bisa kalian pahami? Bisa dibuka. Seandainya kita lupa di bengkel dulu, besok minggu depan ada yang lupa. Namanya ingatan manusia berbeda-beda ya. Jadi ada yang lupa, bisa kalian buka di Google Drive. Seperti itu ya. Oke, saya berterima kasih untuk TKR 1. Semuanya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk TKR 1. Oke, Bapak dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi minggu depan dengan saya dengan pelajaran dasar program keahlian untuk di pertemuan selanjutnya.